Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, saya Fitri Fadila Pratama dari jurusan Biologi semester 3 dengan NIM 19081061109. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan siklus hidup Ascomycota dan Basidiomycota pada mata kuliah Protista dan Bumi. Siklus hidup Ascomycota secara seksual ini dimulai pada hifa yang berbeda jenis saling berdekatan. Kemudian salah satu hifa yang dianggap hifa betina ini membentuk ascogonium dan hifa jantan akan membentuk antheridium. Dari ascogonium tumbuh trikogin, yaitu struktur penghubung ascogonium dengan antheridium. Melalui trikogin terjadilah perpindahan plasma dan inti antheridium ke ascogonium sehingga pada ascogonium terjadi penyatuan plasma atau plasmogami. Nah, ascogonium kemudian tumbuh membentuk sejumlah hifa ascogonium yang dikaryon. Pada Ascomycota yang memiliki badan buah ini, kumpulan hifa ascogonium yang dikaryotik membentuk jalinan kompak yang disebut badan buah berupa ascocarp. Pada ujung-ujung hifa pada ascocarp membentuk ascus dengan dua inti haploid dikaryotik. Nah, dalam ascus kemudian terjadilah karyogami menghasilkan inti diploid. Kemudian pada dinding sel terbentuk di sekitar 8 inti dan membentuk ascospora. Ascospora yang telah masak akan tersebar dari ascus yang pecah. Nah, ascospora yang jatuh ini di tempat tersebut yang sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru. Siklus hidup Basidiomycota secara seksual ini dimulai pada hifa positif dan hifa negatif yang berinti haploid berkecambah dari Basidiomyspora. Kedua hifa ini saling bersinggungan. Nah, plasmogami terjadi antara hifa positif dan hifa negatif sehingga inti salah satu hifa pindah ke hifa lainnya membentuk hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan atau dikaryotik. Hifa haploid dikaryotik akan tumbuh menjadi miselium haploid yang dikaryotik. Nah, miselium dikaryotik ini tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut basidiokarp. Pada ujung-ujung hifa basidiokarp terjadi karyogami sehingga membentuk basidium yang berinti diploid. Inti diploid dalam basidium akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid. Pada basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut sterigma pada ujungnya. Nah, satu inti haploid pada basidium kemudian masuk ke dalam salah satu sterigma dan berkembang menjadi basidospora. Jika basidospora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi hifa yang haploid.